tes. Satu, dua, tiga. Ya. Jadi kegiatan literasi itu apa ya, Bang? Sederhananya kegiatan literasi adalah mencari informasi, menggalinya, dan kita mengolahnya untuk kebutuhan rutinitas kita dalam misalnya belajar. Dan ada akhirnya nanti ketika selesai mengolahnya kita akan dituntut untuk bisa menyampaikannya. Itulah sebenarnya kegiatan literasi untuk siswa di sekolah-sekolah yang sekarang mulai masuk ya. Kalau pengertiannya seperti itu berarti literasi tidak hanya berbicara tentang bahasa Indonesia dong? Tidak juga, karena literasi itu juga dia bakal bicara tentang literasi ilmu pengetahuan, IPA, literasi matematika, dan literasi yang sering kita kenal keberaksaraan, yaitu membaca dan menulis. Begitu. Bisa nggak sih sebenarnya kalau saya akan memasak sesuatu untuk pacar saya, kemudian saya menonton YouTube misalnya, Ya, itu juga bagian? itu adalah rutinitas literasi. Pertama, si pencari informasi akan menggali dulu pengetahuan baru. Kemudian mencatatnya dalam pikiran kita untuk kemudian diolah dan ditiru, kemudian disampaikan kembali misalnya lewat blog memasak, segala macam begitu. Itu termasuk pada Aktivitas literasi seperti itu. pelanggaran nggak sih sebenarnya? Menurutku enggak, menurut saya tidak, kalau sejauh dia hanya memindahkan informasi yang baru, karena informasi itu umum. Kecuali kalau ada hak cipta, seperti misalnya dalam karya yang sifatnya fiksi, karya yang sifatnya udah ada capnya, artinya dia sudah ada hak ciptanya, begitu. Nggak masuk ke plagiat berarti ya? Kalau hanya kita untuk mendapatkan informasi dan melakukannya. Ya, tidak. Jadi sebenarnya apa aja yang harus diperhatikan dalam berliterasi yang maknanya kayak tadi, mencari informasi, mengolah informasi dan menyampaikannya dengan tepat? Pertama, rasa keingintahuan. Kedua, kita berani mencoba. Dan ketiga adalah bertanggung jawab. Di ketiga ini yang kegiatan literasi kita agak terganggu, yaitu kurang bertanggung jawab. Keingintahuan, misalnya teman-teman bisa, adik-adik, anak-anak bisa mulai menulis dalam platform media sosial, mulai berani menuangkan, dan bertanggung jawab artinya tidak mencuri karya orang lain. Begitu. Kang, kalau saya misalnya lagi nonton YouTube, dalam pengertian yang tadi untuk mencari informasi tambahan dan lain-lain, orang tua masih sering menganggap itu hal-hal yang tidak berguna gitu. Jadi daripada nonton YouTube lebih baik baca buku. Bagaimana menyingkapi jika kita sebagai seorang anak menghadapi orang tua yang memiliki pemikiran seperti itu? Perbedaan persepsi atau perbedaan pandangan orang tua lebih baik membaca buku dengan YouTube adalah perbedaan karena ketidaktahuan perkembangan zaman yang sekarang mulai bergeser. Informasi tidak hanya lewat buku fisik, tapi juga secara teks yang terserak atau tersebar dalam media sosial segala macam. Hanya saja kalau kita sangat pandai memverifikasi itu adalah mengecek ulang apakah literasi teksnya secara literer bertanggung jawab, bisa dipertanggungjawabkan, fakta, dan tidak juga sifatnya ujaran kebencian, hate speech. Hate speech. Nah, itu bisa sangat kita mainkan. Berarti kalau aku bikin story Instagram itu masuk literasi juga mungkin ya? Sangat masuk kalau misalnya kita tiba-tiba dapat satu fotonya kita tangkap, kemudian kita kasih tulisan teks di sana.
itu adalah salah satu mengawinkan kolaborasi gambar dengan teks. Artinya di sana ada wacana di dalamnya, ada perkembangan, ada pergeseran ide baru. Ya. Kalau ada pelanggaran saat berliterasi, hukumannya seperti apa sih sebenarnya? Sebenarnya kalau yang sangat tegas itu bisa sangat menakutkan ya. Denda yang bisa besar, bisa 5 miliar. Tetapi karena mungkin di negara kita masih kesadaran itu belum ada, hukuman itu jadi jarang sekali diterapkan, kita menjadi lembek dalam persoalan literasi. Padahal kita tidak boleh lembek, minimal diri kita sendiri. Jadi yang namanya plagiat itu tidak akan dimaafkan. Artinya sekali mencoba kesananya Anda bakal terbiasa dan itu sangat merugikan. Jadi ingat beberapa waktu yang lalu ada seorang penulis yang dia marah-marah gara-gara bukunya disebarluaskan dalam bentuk e-book. Dan sayangnya itu e-booknya justru disebarkan oleh guru-guru yang harusnya jadi garda terdepan untuk melaksanakan kegiatan literasi modern ini sebenarnya. Ya jelas, itu sangat merugikan, khususnya merugikan penulis. Kenapa penulis dirugikan dan apa hubungannya dengan literasi? Karena penulis adalah dianggap paling depan dalam urusan berliterasi. Kegiatan membagi-bagikan e-book gratis, PDF gratis adalah seperti sama saja kita lihat ada tukang bakso, kemudian baksonya kita ambil semangkok mie dan kita bagi-bagikan ke orang. Gak peduli kita mau bayar atau enggak. Seperti itu, sama halnya seperti itu. Tapi kan buat anak-anak yang kurang mampu untuk membeli buku cetaknya, itu sangat menggembirakan bagi orang yang tidak mampu. Sama hanya ketika bagi orang lapar, bakso itu juga sangat menyenangkan. Tapi kita harus ingat, bakso itu tidak untuk dibagikan gratis. Oke. Begitu, kebayang. Kalau yang tidak mampu kan bisa di perpustakaan, bisa pinjam dan segala macam. Jadi jangan pernah beri kesempatan kepada kita, alasannya apapun, ekonomi, untuk semakin rendah harga diri kita dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam hak cipta, khususnya misalnya wilayah literasi. Itu sebenarnya. Di sisi lain justru kalau bukunya dibajak berarti itu kan buku yang laku, yang dicari oleh banyak orang. Ya. Makin dicari banyak orang dan makin gratis makin sedikit kan royalti yang masuk ke penulisnya, itu jadi masalahnya. Iya, dengan alasan apapun berarti tidak. Saya tetap orang terdepan yang anti bukunya dibajak. Buku saya belum. Kalau jadi Kang Faisal ini kan rajin juga nih share puisi-puisinya di Instagram. Ya. Kalau di copy dan di share ulang? Kalau di copy, di share ulang tanpa menghapus sumber sih sebenarnya saya senang karena itu membantu. Tapi masih banyak teman-teman yang seusia anak-anak muda dengan menutupi dulu nama saya kemudian diupload. Itu banyak sekali hal itu. Sebenarnya sederhana saja dalam kegiatan literasi. Kalau Anda ingin membagikan karya orang lain, tapi Anda ingin malu karena itu karya orang lain, lebih baik Anda bagikan karya Anda sendiri. Begitu. Bentuk literasi modern, Kang, berarti? Oke. Literasi modern ini berubah karena apa? Karena dulu dia bentuknya komunitas darat. Komunitas darat itu komunitas yang bersitatap muka. Di perpustakaan, di sekolah, di mana-mana, di ruang-ruang yang ada. Sekarang berubah menjadi tidak perlu ketemu, kita masih bisa diskusi. Artinya perubahan itu adalah perubahan media. Media itu adalah sarananya. Ada platform, ada segala macam. Dan kita sebagai anak-anak muda, kalian harus banyak berani mencobanya. Begitu sih perubahan. Bukan terakhir sebenarnya ya, berarti kemarin jalan-jalan ke toko buku nemu
penulis udah senior banget ya, namanya siapa ya, Sapardi dia, Sapardi Djoko Darmono, dia kolaborasi dengan Rintik Seduh. Rintik Ya, Seduh. Rintik Seduh, oke. Rintik Seduh. Dan akhirnya kalau kita lihat visualnya Ya, menonjol. literasi ya sekarang berubah. Kalau dulu literasi melulu ngomongin seperti aksara huruf aja gitu dalam buku, itu statis. Sekarang justru banyak gambar yang banyak, teksnya sedikit. Kayak apa? Kayak Martial NK arts ya, NKCTHI yang seperti itu. Ya karena memang visual lebih mudah dipahami dan teks hanya sebagai bumbu saja, dan itu adalah karakteristik dari karya-karya yang diciptakan awalnya dari platform baru ini, media baru yang berubah di zaman berliterasi sekarang. Jadi media ekspresifnya jadi seolah-olah tidak bisa terwakili oleh teks saja berarti ya. Kalau orang dulu masih di dalam buku harian, maka karyanya kebanyakan hanya sifatnya novel, teks aja isinya, nggak ada ilustrasi. Tapi karena sekarang berkaryanya orang bisa di Instagram, di iPad, dimanapun, di kertas, sambil melukis kemudian di scanning dan akhirnya ditempel jadi buku, bisa jadi gambar lebih banyak. Itu perubahannya begitu. Banyak juga yang bentuknya kayak curhat tapi ada visualisasi semacam itu. Podcast juga itu literasi. Literasi Podcast juga ya, literasi itu. Karena apa? Karena di sana ada yang namanya pengolahan bahan, misalnya bahan tentang bagaimana sih cara disukai oleh teman, bagaimana sih cara bergaul di lingkungan baru. Podcast itu adalah berkesinambungan dengan literasi, bagian dari literasi. Dan YouTuber gimana Kang? YouTube maksudnya konten-konten yang ada di YouTube. Sebagai YouTuber juga dia pasti sangat-sangat menguasai literasi. Minimal dia punya sifat literer. Literer itu artinya dia bisa paham situasi apa yang sekarang bisa diangkat ke permukaan masyarakat. Itu sangat literer. Artinya juga berkegiatan literasi. Gimana? Menarik banget ya. Insya Allah menarik banget. Kedepannya masih kita bisa bicara dan ngebahas ringan, obrolan tentang rutinitas kita sebagai pelajar, sebagai penulis, sebagai orang yang berkontribusi dalam literasi. Saran Kang buat anak-anak generasi Z. Sekarang anak-anakku jangan pernah takut untuk mencobanya dengan syarat bertanggung jawab. Artinya berliterasi itu adalah bereksplorasi lewat ekspresi, tapi dia juga punya harga diri. Nggak boleh plagiat, nggak boleh nggak mencantumkan sumber kalau itu bukan karya asli. Jadi tunggu apa lagi? Silakan, selamat mencoba. Lebih ringan ya namanya. Ya, ringan. Halus deh. Ringan pisan. Ringan tangan kah kamu?